mujizat itu nyata. Batu TV. Shalom para pemirsa Batu TV yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama saya Purnomo dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali, ini hanya anugerah kasih karunia Yesus Kristus. Tiba saatnya pada siang hari ini kita kembali bersama-sama belajar, membuka hati, membuka pikiran amat teristimewa, membuka roh saudara dan saya untuk firman-Nya saja. Saudara yang dikasih Tuhan, saya jemput saudara, satukan hati, biarlah kita mengundang Roh Kudus dengan pemagaran orang-orang kudus, para malaikat, sehingga tidak ada satu ayat pun yang diculik oleh iblis, justru memberkati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu, berkat-berkat yang melimpah sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami terima yang terbaik dari Engkau, untuk kemuliaan Engkau saja ya Bapa. Tiba saatnya pada siang hari ini kami Tuhan hamba-Mu bersama para pemirsa Batu TV yang Kau kasih. Tiba saatnya kami ingin belajar bersama-sama, membuka hati, pikiran dan istimewanya roh kami ya Bapa untuk firman-Mu. Kami mohon mengundang Roh Kudus-Mu, membuat kami mengerti firman yang logos, firman yang tulisan mati menjadi rema dan hidup di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu menegur
untuk kami ya Bapa. Firman-Mu yang membuat mujizat demi mujizat ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami akan duduk diam, membuka roh kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sharing firman Tuhan pada siang ini saya beri judul menyambut kedatangan Tuhan. Ya, sekali lagi menyambut kedatangan Tuhan. Judul ini saudara seringkali didengung-dengungkan ketika saya masih remaja. Ketika saya berusia 10 sampai 15 tahun, senior pastor Bapak Gembala saya yang usianya sekitar 60-70 tahun ya, sudah mendengungkan kita harus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ayat firman Tuhan, ayat emas saya akan ambil tulisan daripada Rasul Paulus terdapat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Saudara garis bawahi, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara menyambut kedatangan Tuhan dengan tidak bercacat dan kudus. Saudara, tentunya sebagai manusia daging, sebagai manusia apa adanya, kita tidak mampu untuk berbuat tidak bercacat. Kita tidak mampu hidup terus dengan keadaan kudus, tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, saudara dan saya sudah tidak cacat lagi. Saudara sudah dikuduskan, saudara sudah ditebus oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya tidak bercacat. Masalahnya saudara bisa mempertahankan atau saudara bisa untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudara masih tetap tidak bercacat. Tentunya sebagai manusia, sebagai keadaan tubuh, saudara nggak akan mampu. Tetapi saya berulang-ulang kali, saudara bisa mempertahankan iman, berusaha beriman terus sampai kedatangan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya tidak mampu menghadapi masalah-masalah yang membuat saudara bercacat kembali. Tetapi ketika saudara meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan saudara hidup dalam kekudusan, hidup dalam tidak bercacat, saudara pasti mampu dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang menyambut kedatangan Tuhan ya. Kalau saudara perkara-perkara dunia, saudara ya, contohnya saudara menyambut presiden datang ke Malang misalnya kan saudara, itu membutuhkan satu persiapan 1 minggu bahkan 2 minggu sebelum kedatangan Bapak Presiden sudah dipersiapkan. Demikian juga saudara, ini Yesus akan datang kedua kali di dunia ini. Apakah persiapan saudara? Apa yang menjadi persiapan saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah saudara meminjam rencar, menaikkan Yesus dengan limosin saudara, ataukah dengan mobil-mobil mewah, ataupun pesawat pribadi yang mahal? Saudara, tentunya tidak saudara. Mari saudara kita lihat bagaimana supaya saudara bisa berkenan menyambut kedatangan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang akhir zaman ya, sering terjadi, seringkali menjadikan orang penasaran. Ketika seseorang berbicara tentang akhir zaman, orang pasti penasaran. Dia harap-harap cemas. Jok-jok besok sudah datang ya, dia berharap-harap cemas. Apa yang aku siapkan saudara? Ya saudara, kedatangan Tuhan secara tiba-tiba. Tapi ada pula yang bosan mendengarnya. Ketika si pastor, gembala atau pengkhotbah, penginjil memberitakan firman Tuhan tentang akhir zaman, maka mereka bersikap apatis ya, bersikap ya ogah-ogahan ya, tidak mau mendengar firman Tuhan ya. Sebab apa? Sejak dulu ya selalu diceritakan kalau Tuhan akan datang, mengapa tidak datang-datang lagi? Mana buktinya dan sebagainya ya. Kalau saya dulu seringkali cerita ini, kedatangan Tuhan itu
itu diberitakan berumur 15 tahun, berarti sudah 35 tahun yang lalu saya mendengar bagaimana saudara dan saya harus siap menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi kenyataannya saudara, 35 tahun belum Yesus datang. Saudara, bukan berarti itu janji tidak pernah ditepati. Ketika saudara dan saya menanti, itunya saudara bersyukur. Karena apa? Yesus telah memberikan kepada saudara waktu ya, supaya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kedatangannya Dia, sebab Dia adalah mempelai laki-laki yang kudus, mempelai surgawi yang akan menjemput saudara dan saya sebagai mempelai perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi persoalan bukan soal hari atau kapan Tuhan Yesus akan datang, tetapi bagaimana kesiapan saudara dan saya sebagai orang percaya yang menyambut kedatangannya. Ya, saudara, tadi sudah saya berikan candaan sedikit. Apakah saudara menyiapkan uang saudara? Mungkin saudara milioner, ya, saudara punya uang, saudara persiapkan untuk menjemput Tuhan dengan pesawat yang canggih, yang luar biasa. Tidak, saudara. Tetapi yang Tuhan katakan bahwa saudara harus mempunyai iman. Ketika Yesus berkata, ketika aku datang ke dunia, ke bumi, menyebut engkau, adakah iman ada di dalam dirimu? Saudara, berarti apa saudara? Ketika saudara menjemput kedatangan Tuhan, butuh sarana iman untuk menjemput kedatangannya. Alkitab menggambarkan bahwa hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya seperti seorang mempelai laki-laki yang datang untuk menjemput mempelai perempuan. Ini kabar gembira, kabar sukacita. Ketika saudara mengingat kembali ke belakang mungkin 10-20 tahun yang lalu, ketika saudara sedang diberkati dalam pernikahan saudara, mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan, itu hatinya berbunga-bunga. Ya saudara, pastinya terlebih lagi mempelai perempuan, dia sedang diajak untuk menikah, mendirikan sebuah keluarga yang baru. Ketika mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan, wow, luar biasa, hatinya berbunga-bunga, sukacita yang luar biasa. Tetapi saudara, ya, menurut 2 Petrus 3 ayat 10a dikatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kata seperti saudara garis bawahi, dan hari Tuhan saudara garis bawahi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saya sempat berpikir saudara, beberapa tahun yang lalu, apa sih artinya hari Tuhan akan tiba seperti pencuri? Kalau saudara cepat membacanya, saudara akan mempunyai persepsi yang salah. Ya, saya dulu mempunyai persepsi yang salah. Loh, Tuhan itu datang koyok pencuri, koyok maling, katanya begitu. Ternyata bukan. Kalau saudara baca dengan cermat dan hati-hati, pelan-pelan saudara pasti tahu. Tetapi hari Tuhan, jadi hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya pencuri pernah saudara janjian, rumahmu tak colong dan sebagainya, kan nggak ada saudara ya. Pencuri datang secara tiba-tiba, bahkan ya golek lenone, kata bahasa Jerman saudara ya, golek lenone, cari ya supaya mereka nggak tahu ya, bahasa Jerman lagi, ujuk-ujuk teko, ya itulah ya, seperti pencuri saudara ya. Bagi orang yang percaya itu tidak sebagai pencuri saudara. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, hari kedatangannya adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Yaitu sudah dikatakan tadi, seperti seorang mempelai perempuan yang menunggu, menantikan mempelai laki-laki surgawi datang menjemput saudara dan saya. Itulah berita kabar sukacita yang akan membawa keperjamuan kudus, keperjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan hidup dalam dosa, kedatangan Tuhan akan seperti pencuri. Saudara, beda saudara. Ketika orang tidak percaya dan masih hidup dalam beberapa dosa, kedatangan Tuhan itu akan menakutkan. Dia akan seolah-olah seperti pencuri. Apa maksudnya saudara? Hari kedatangan Tuhan akan menjadi hari yang sangat menyejutkan karena mereka dalam keadaan tidak siap
ya. Orang yang tidak siap pasti terkejut, ya. Saudara, ketika saudara tidak siap katakan disapa sama orang, saudara diteblek dari belakang seolah datang tiba-tiba, pasti saudara terkejut. Demikian juga saudara, ketika seseorang itu tidak percaya dan hidup dalam dosa, kedatangan Tuhan seperti pencuri yang mengejutkan, yang menakutkan saudara dan saya. Bagaimana bagi mereka yang kedatangannya menjadi sebuah kerugian besar, saudara, ya, karena mereka akan kehilangan segala-galanya, ya. Bagi orang yang percaya itu merupakan sebuah kerugian yang besar, ya, ketika Yesus datang kedua kali, ya. Tentunya logis sekali ketika mereka banyak duit, ketika mereka lagi popularitasnya tinggi, ya, dia naik pangkat dan sebagainya, ya, tetapi dia tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Itu merupakan sebuah kerugian yang fatal, kerugian yang besar, saudara. Tetapi beda dengan orang yang percaya kepada Dia, itu merupakan satu kabar sukacita yang dinanti-nantikan saudara dan saya. Akhirnya saudara, hari kedatangan Tuhan menjadi hari yang sangat menakutkan bagi orang yang tidak percaya, yang menyiksa, ya, menyiksakan dia, merupakan penyesalan yang sangat dalam, ya, merupakan apa? Karena itu merupakan suatu penghakiman, penderitaan dan penghukuman yang kekal, juga siap menanti mereka ketika mereka tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara, saya akan ajak baca ke dalam Lukas 18 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara, ketika saya merenungkan firman ini, saudara, iman itu kasih karunia daripada Tuhan. Iman itu diberikan kepada saudara dan saya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Iman yang saudara timbul itu juga timbulnya dari kasih karunia, ya. Tetapi saudara, mengapa Yesus berkata, adakah Ia atau Yesus mendapati iman di bumi? Berarti saudara, saya sempat berpikir sejenak. Berarti iman ini bisa melayu, saudara, ya. Katakan mendapati, ya. Inilah saudara, ya, yang saya renungkan. Tetapi saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, ya, dan tadi saudara depan saya katakan bahwa saudara tidak bisa mempertahankan iman, saudara tidak bisa gondeli iman dengan kekuatan saudara dan saya, dengan kekuatan tubuh. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, saudara, meminta pertolongan Roh Kudus memberikan kekuatan iman yang luar biasa, kekuatan iman yang dahsyat, sehingga saudara dapat terus menanti kedatangan Tuhan dengan fasilitas iman. Bukan uang saudara, bukan mobil saudara, bukan kepandaian saudara, bukan teknologi saudara yang tinggi sehingga tahu bahwa Yesus akan datang. Tidak. Semua perkara dunia tidak tahu bahwa kapan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi ketika saudara berjaga-jaga seperti 5 darah atau gadis yang bijaksana, itu menanti kedatangan mempelai, dia selalu mengisi lampunya, mengisi apinya dengan minyak yang baru. Dia membawa bekal minyak yang baru, membawa bekal Roh Kudus senantiasa untuk menyalakan lampu. Maka ketika sang mempelai datang, sang mempelai laki-laki datang, si gadis yang bijaksana itu dia undang masuk ke dalam kerajaan surga. Maka pintu tertutup bagi orang-orang yang bodoh. Bagi 5 orang yang gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan minyak, dia tidak bijaksana menyimpan minyak dan menambah minyak lagi, yaitu minyak urapan Roh Kudus, saudara. Maka saudara akan datang ketika Yesus sebagai mempelai laki-laki datang, saudara tertinggal, saudara. Saudara, kabar baiknya, marilah saudara firman Tuhan menegur saudara dan saya. Biarlah saudara meminta pertolongan Roh Kudus, biar iman saudara terus dilihat Yesus. Saudara terus dilihat bahwa saudara Yesus datang itu didapati iman yang ada di dalam diri saudara. Jangan sampai Yesus datang tidak melihat iman saudara. Saudara, mampu saudara ya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara dikuatkan, ya. Saudara diberi iman dengan Roh Kudus, saudara dikuatkan untuk terus bertahan, ya.
untuk mempertahankan iman sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yohanes 14 ayat 13, saudara, ayat yang terakhir, saudara bisa baca bersama-sama saya, saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, pergi ke surga, saudara, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Yesus mati di atas kayu salib, yang saudara akan peringati hari kemarin, saudara sudah kenaikan Yesus Kristus ya ke surga. Itu artinya saudara menyiapkan rumah saudara. Ketika rumah saudara sudah siap, maka Yesus datang menjemput saudara sebagai mempelai perempuan ya. Tentunya saudara, ketika seseorang sudah menikah, yang paling utama dia memasuki rumah baru, rumah tangga yang baru, mungkin rumah secara fisik yang baru. Itulah yang biasa dilakukan oleh manusia di bumi. Tetapi demikian juga saudara, ketika saudara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sungguh luar biasa. Itulah rumah-rumah yang disiapkan di surga buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara ini dikasih Tuhan. Ingat saudara, kisah tadi, kisah perempuan yang bijaksana. Saudara harus terus mengisi minyak saudara supaya tidak mati, supaya tetap hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan pada malam ini. Saudara, dengan apakah saudara menyambut kedatangan Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, iman itulah yang memberikan sarana kepada saudara dan saya untuk dijemput ya, dijemput sebagai mempelai perempuan yang akan diusung naik ke dalam kerajaan surga. Rumah saudara dan saya sudah tersedia di sana. Kenapa saudara? Ketika Yesus Kristus datang ke dunia dan kembali ke surga, itulah saudara sudah diberikan rumah-rumah yang baru sebagai mempelai kerajaan surga, mempelai domba Allah yang suci itu. Saudara dan saya akan menjadi ahli warisnya. Puji nama Tuhan. Saudara, tidak saya panjang lebarkan. Firman Tuhan dengan jelas, saudara harus meminta Roh Kudus supaya iman saudara tetap terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, saya jemput kembali untuk kita satukan hati. Biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kembali kami bersyukur atas firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa Tuhan, firman-Mu yang sudah lama tidak mungkin kami dengar, yaitu menyambut kedatangan-Mu. Kami bersyukur pada siang ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali sarana apa Tuhan untuk menjemput Engkau kedatangan kedua kali, yaitu iman. Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menguatkan kami senantiasa menjaga iman kami sampai Engkau datang menjumpai kami semua. Para pemirsa Batu TV masih tetap mempunyai iman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau mengasihi para pemirsa Batu TV yang Kau kasih Tuhan. Pada siang ini Tuhan, apapun keadaannya, apapun permasalahan Tuhan, mungkin yang sakit Tuhan, Engkau tilik satu persatu dengan belas kasihan-Mu, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau lihat imannya Tuhan, Engkau lihat imannya Tuhan, Engkau melihat imannya, Engkau sudah melihat imannya, mujizat terjadi ya Bapa. Tuhan yang hidupnya berkekurangan dalam ekonomi, keuangan, semuanya Engkau berikan kelimpahan. Apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil ya Bapa, sehingga keberhasilan itu Tuhan mau untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa khususnya buat Kota Malang dan sekitarnya Tuhan, pemimpin wali kota, bupati sampai RT RW, semuanya berikan hikmat, marifat, akal budi, kesehatan yang daripada Engkau. Apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil, dan keberhasilan itu Tuhan Engkau amin nikmati sebagai kemakmuran demi kemakmuran Kota Malang ini ya Bapa. Demikian juga pemilik Batu TV, kru timnya semua, berkatilah Tuhan dengan kelimpahan demi kelimpahan. Apapun yang diperbuatnya Engkau berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi pada siang hari ini Tuhan, turunkanlah berkat kasih karunia-Mu yang melimpah mulai saat ini sampai selama-lamanya kepada para pemirsa Batu TV yang Kau kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami menerima semua berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam minggu berikutnya dalam acara yang sama, Penyejuk Iman, yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu,